Terima kasih, Bang Karni, terima kasih semuanya. Eee, Kenapa saya harus pertama gitu? Kan saya nggak bisa nyontek yang lain. Entar Jadi entar boleh nambahin yang lain boleh. oke, ya, saya melihat begini ya, dua-duanya ini background-nya kan relawan. Saya paham cara kerja relawan ini. Sebenarnya relawan-relawan ini dibentuk sebagai pelumas untuk pimpinannya semua tuh. Jadi relawan ini memang berangkat dari sikap pragmatis sebenarnya. Tidak pernah berangkat dari sikap yang idealis. Itu saya rasakan karena saya juga menjadi relawan dan saya lama menjadi penyembah berhala itu. Jadi, jadi saya dunia relawan ini saya Tunggu paham. dulu, siapa berhala yang Anda maksud? Nggak perlu dijelaskan itu. Jadi saya merasakan betul ya bagaimana dunia relawan ini sebenarnya memang sangat pragmatis. Dia ya dengan segala anggaran dan sebagainya itu. Jadi kalau kemudian ketua relawan-relawan ini menjadi pejabat atau menjadi komisaris, kita berharap meritokrasi itu nggak ada. Nggak bakal ada. Karena dia memang sudah berangkat dari sikap-sikap yang sangat pragmatis. Dari awal loh. Dia memang terlibat dalam transaksi-transaksi dukung-mendukung politik. Salah satu contohnya ya Noel ini. Noel itu kan berubah-berubah itu. Dulu dia Jokowi mania. Sempat dia membuat Ganjar mania karena dia salah menerjemahkan sikap Jokowi di endingnya. Last resortnya Jokowi dia salah memaknai itu. Dia sempat membuat Ganjar mania. Setelah tahu bahwa Jokowi mendukung Prabowo, dia langsung banting setir menjadi Prabowo mania 08 itu. Nah ini adalah contoh bagaimana relawan-relawan itu melakukan sikap-sikap pragmatis dan transaksi politik hanya untuk kepentingan-kepentingan ketuanya. Ini mohon maaf, ketua-ketua relawan jangan tersinggung. Karena pada akhirnya memang kurcaci-kurcaci di relawan itu akhirnya hanya menjadi tim hore aja. Yang menjadi yang mendapat jabatan komisaris dan sebagainya kan buktinya Sylvester Matutina. Yang mendapat jabatan wamen pada akhirnya kan seperti orang-orang seperti Noel gitu. Nah, apakah kita berharap satu integritas, satu kapabilitas atau kredibilitas dari mereka? Enggak ada, memang dari awal dia lahir dari sikap-sikap yang pragmatis dan transaksional yang pada akhirnya dilakukan oleh Noel. Dia koar-koar ingin menggantung mati koruptor dan sebagainya. Sementara kita tidak tahu kalau kita tarik 2-3 bulan dari pernyataan dia, ternyata dia udah nerima 3 miliar itu. Karena dia nerima katanya bulan Desember 2024. Dan dia setelah itulah pernyataan-pernyataan anti korupsinya keluar. Dia bahkan sempat dia bicara sama saya tuh. Cak, saya ini pengagumnya Prof. Mahfud, karena mungkin dia tahu saya dekat dengan Prof. Mahfud. Saya betul-betul mengagumi dia dan saya ingin berkonsultasi dengan dia, dengan Prof. Mahfud tentang asas-asas demokrasi dan sebagainya. Ya oke, nanti kita atur gitu. Jadi ketika Noel nelpon saya sorenya itu, saya pikir dia mau nanya itu. Mau nanya tentang follow up pertemuan dengan Prof. Mahfud. Jadi saya nggak angkat. Dan dia nyambung dengan WA, halo Kang gitu ke saya. Tetap saya nggak balas gitu. Malamnya saya baru, wih rupanya ditangkap gitu. Jadi saya nggak tahu telepon dia itu tujuannya apa, dia WA saya itu tujuannya apa. Karena ya saya sama Noel meskipun berseberangan sikap politiknya, tapi bagaimanapun dia berangkat dari relawan yang sama, yang sama-sama nyembah berhala tadinya. Meskipun saya insaf, dia telat insafnya dan mungkin hari ini belum insaf juga gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan lagi Bang Karni dan para pemirsa sekalian, satu-satunya yang hilang dari negara kita hari ini adalah apa yang saya sebut tadi sebagai meritokrasi. Ini sesirna-sirnanya dari bangsa ini. Kalau kita lihat semua konfigurasi politik hari ini, semuanya terjebak di dalam akomodasi-akomodasi politik. Tidak ada lagi asas meritokrasi. Kita tidak lagi menemukan sosok-sosok yang benar-benar punya kredibilitas dan akuntabilitas untuk jabatannya. Dan ini kemudian tidak hanya di dalam kementerian dan lembaga saja, ini sudah menyerang tentara, sudah menyerang polisi. Asas meritokrasi, meritocration system segala macam itu sudah sulit sekali kita temukan di semua kementerian lembaga dan pemerintahan hari ini. Termasuk juga di kejaksaan semua, tidak ada. Kalau memang kejaksaan itu punya asas meritokrasi, Sylvester Matutina seharusnya sudah dieksekusi. Tidak harus nunggu 6 tahun. Artinya apa? Akuntabilitas dari semua orang yang hari ini menjadi pejabat itu sudah hilang. Dan bahkan menurut saya, ya ini mohon maaf kalau saya agak sedikit vulgar, bahkan sebenarnya
Karena kita sudah kehilangan asas meritokrasi itu, kita punya wakil presiden yang salah sebenarnya. Ini yang ingin saya katakan, asas meritokrasi itu sudah tidak menjadi pegangan dalam kehidupan berbangsa kita hari ini. Dan itu akhirnya menjadi penyakit menular di semua kelembagaan, di semua struktur. BUMN hari ini tidak menghasilkan uang, ya gimana orang semua komisarisnya dari relawan semua. Mereka punya apa, bisa melakukan apa untuk BUMN yang seharusnya menjadi tanggung renteng menghasilkan uang untuk negara ini, enggak ada. Kita bermimpi dan antara akan menjadi super holding seperti Temasek. Kalau komisarisnya itu diisi oleh relawan-relawan yang sebenarnya nggak bisa apa-apa, ya kita bisa berbuat apa? Nggak ada. Itu kemudian menjadi PR besar bagi bangsa ini, bagaimana caranya kita harus membangun revolusi mental yang betul-betul revolusioner. Bukan hanya omon-omon, bukan hanya sekedar retorika. Revolusi mental ini jangan sampai menjadi revolusi kejiwaan dari kita semua. Kita semua menjadi orang gila yang harus disembuhkan, karena begini loh, kita akan bisa menyelesaikan semua persoalan bangsa ini, krisis keuangan, krisis fiskal dan sebagainya itu, kalau asas meritokrasi itu betul-betul bisa terbangun dan terbentuk di bangsa ini. Saya kira itu aja dulu lah. Soal debatnya nanti itu. Saya kira terima kasih Bang. Udah benar, untung duluan beliau. Kenapa? Agak seru, panas langsung kan. Langsung gigi 34 gitu. Wah, Azwan bingung Azwan.